Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyiras syabab, wahai para pemuda muslim yang sangat kami rindukan kebahagiaan mereka, yang sangat kami rindukan kemuliaan mereka, dan sangat kami cita-citakan mereka menjadi pelopor, menjadi pahlawan-pahlawan kejayaan umat Islam di Indonesia dan di dunia. Ma'asyiras syabab, sungguh pemuda, sejak zaman dulu sampai zaman sekarang dan sampai pada zaman akhir kehidupan nanti, merekalah orang yang menjadi tonggak kebangkitan seluruh perjuangan. Para sahabat kebanyakan para pemuda. Bahkan para ulama adalah pemuda. Para pahlawan adalah pemuda. Imam Syafi'i 17 tahun sudah menjadi imam. Muhammad Al-Fatih 20 tahun sudah menjadi khalifah. Demikian juga Ibnu Umar 15 tahun sudah berjihad di jalan Allah. Dan kemuliaan dan kejayaan ini memadukan ilmu dan iman. Dan ilmu dan iman sejak zaman dulu sampai sekarang selalu ada keterikatan antara masjid dan sekolah, antara masjid dan perjuangan. Mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan cahaya Allah ada di masjid. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan Allahu nurus samawati wal ard, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Kemudian Allah berbicara tentang masjid, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Berbicara tentang pemuda, berbicara tentang cahaya Allah. Kemudian Allah berbicara tentang masjid yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disebut, diangkat namanya. Di dalamnya ada orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah. Mereka tidak dilelaikan dengan jual beli maupun perdagangan dari ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari kita ingat, tidaklah jauh bahwa keimanan, keislaman dan kesolehan berangkat dari masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan 7 orang yang akan mendapatkan naungan, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, maka Rasul mengatakan, setelah mengatakan syabun nasha'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan seseorang yang hatinya tertambat di masjid. Ini menunjukkan bahwa masjid harus berfungsi sebagai pembinaan pemuda. Masjid harus berfungsi sebagai jami'ah, sebagai universitas. Masjid sebagai hadhanah tarbawiyah, sebagai ayunan tarbawi, pendidikan bagi para pemuda. Dan pemuda haruslah berangkat seluruh kegiatan mereka dari masjid. Kita lihat Al-Imam Malik ketika dilihat oleh ibunya memakai pakaian musisi, maka ibunya langsung memerintahkan Imam Malik dengan dikasih pakaian kebesaran seorang ulama dengan mengatakan, wahai Malik, sesungguhnya engkau seorang ulama, pergilah ke masjid dan temuilah para ulama dan ambillah ilmu mereka. Dari kata-kata itu Imam Malik berada di masjid, kemudian mengambil ilmu dari masjid, kemudian menjadi ulama besar dari masjid. Demikian juga Imam Syafi'i rahimahullah. Sejak umur 4 tahun beliau sudah di Masjidil Haram, belajar di sana dan akhirnya menjadi imam. Dan Khalid Az-Zunji mengatakan, afti ya Aba Abdillah faqad ana laka an tufti. Sekarang berikanlah fatwa wahai Abu Abdillah Syafi'i, dan sungguh tiba masanya engkau memberikan fatwa. Untuk itu, ma'asyiral muslimin,
ma'asyiras syabab, marilah kita bangun iman kita dengan selalu di masjid. Sebab orang yang pergi ke masjid, kemudian mempelajari kitabullah, kemudian mempelajari ilmu-ilmu Allah, maka ditulis sebagai mujahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cukuplah masjid dikatakan sebagai ahabbul bilad ilallah. Ahabbul bilad ilallah masajiduha, bahwa tempat bumi yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Cukuplah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiatumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah, membaca ayat-ayat Allah dan mempelajarinya, membaca ayat-ayat Allah dan mempelajarinya, kecuali nazalat sakinah. Sakinah, ketenangan turun dari Allah kepada mereka, tambah imannya kepada Allah. Wa ghasyiatumur rahmah, mereka diliputi kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah, dan malaikat pun mengerumuni mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah membanggakan mereka di atas, di depan para malaikat-malaikatnya. Maka sejak zaman Nabi dimulai dari masjid. Pertama kali Rasul melakukan dakwah di Madinah dari masjid, dan di Mekah juga di masjid. Walaupun setelah diintimidasi baru terpaksa di rumah Darul Arqam, tapi sebelumnya di masjid. Demikian juga di Madinah di masjid, dan seluruh ulama di masjid. Dan Palestina sekarang ini Masya Allah memulai jihadnya dari masjid. Ya, maka intalakna mil masjidi, intalakna mil masjidi, kita berangkat dari masjid, dari masjid, sehingga Hamas bisa bertahan sampai sekarang dan menjadi benteng umat Islam, karena mereka berangkat dari tahfidzul Quran di masjid, talaqil ulama, menerima ulama dari masjid. Maka untuk itu ketika kita meninggalkan masjid, maka sholat kita pasti tidak bisa istiqomah. Ya. Kemudian ilmu kita kurang berkah, karena memang Allah Subhanahu wa taala pertama kali yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah wa idh bawwa'na li Ibrahima makanal baiti alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina wa ruk'a'is sujud. Pertama kali adalah ketika kami menjelaskan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam di mana letak Baitullah, masjid. Kemudian kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mensucikan Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam untuk mensucikan masjid. Demikian juga kemudian beliau mengatakan Rabbi ja'alni muqimas shalah, seakan-akan bisa menegakkan salat, bisa mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, semuanya berangkat dari masjid. Ya, karena masjidlah kita belajar bagaimana kita melakukan jamaah. Ya, subhanallah, di masjid kita pastilah sholat berjamaah, sholat tepat waktu. Yang kemudian kalau orang di masjid mendapatkan apa? Masya Allah, doa malaikat. Ya, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang panjang? Tidaklah seseorang berangkat ke masjid dan tidak ada yang mendorong kecuali masjid. Tidaklah melangkah satu langkah kecuali diangkat satu derajat, dan tidaklah menurunkan satu langkah kecuali dia hapus satu kesalahan. Dan ketika dia sholat di masjid, maka duduk di masjid, maka apa? Dihitung dia sholat selama dia nunggu sholat. Kemudian dikatakan sebagai apa? Malaikat mengamini dia, mendoakan dia, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, selama berada di masjid dan menunggu sholat. Dan ketika dia menunggu sholat, setelah sholat dikatakan fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itulah ribat, itulah apa? Seakan-akan melakukan penjagaan di benteng perbatasan musuh. Jadi ma'asyiral muslimin, banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan iman turun di masjid, sakinah turun di masjid.
ilmu turun di masjid. Maka hendaklah kita ilmu didapatkan dari masjid dan kekuatan dari masjid. Dan tidaklah jauh, karena masjid adalah merupakan tempat yang pertama Rasulullah bangun, dan Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk membangunnya. Maka mudah-mudahan kalimat ini memberikan motivasi kepada pemuda untuk memahami apa yang dikatakan oleh Imam Malik, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Akhir umat ini tidak akan baik kecuali dengan sesuatu yang umat terdahulu baik dengannya. Kalau dulu berangkat dari masjid dan ulama-ulamanya, maka marilah kita berangkat dari masjid dengan berdekat dengan ulama, dekat dengan orang-orang solihin, sebab dekat dengan mereka merupakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.